Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas soal-soal keseimbangan kimia. Ini adalah bagian lanjutan dari bagian sebelumnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, reaksi 2AB mengalami keseimbangan dengan A2 dan B2. Nilai Kp reaksi tersebut adalah berapa? Jika diketahui Kc-nya adalah 0,5. Reaksinya kita tulis dulu. Hubungan antara Kp dan Kc bisa kita lihat dari rumus. Kp sama dengan Kc kali RT kali delta N. R adalah tetapan gas, T adalah suhu, Kc adalah ini, Kc yang sudah diketahui. Nah, untuk reaksi ini delta N-nya tentu sama dengan sini adalah 1 plus 1 dikurangi dengan 2, sehingga ini adalah 0. Kita hitung harga Kp-nya. Kc yang tadi adalah 0,5. R-nya itu adalah 0,082. Sementara T-nya adalah 27 derajat Celcius, kemudian ditambah dengan 273, sehingga ini 300 Kelvin. Nah, tapi di sini karena pangkatnya adalah berpangkat 0, seperti yang kita tahu bahwa bilangan berapapun berpangkat 0 itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa harga Kp-nya adalah 0,5. Pada suhu tertentu terdapat keseimbangan H2 tambah I2 mengalami keseimbangan dengan HI. Delta H adalah min A kilojoule. Nilai ketetapan keseimbangannya adalah 0,8. Jika suhu tetap, konsentrasi gas hidrogen dinaikkan 4 kali, maka tetapan keseimbangannya menjadi berapa? Di sini kita perhatikan ya, bahwa tetapan keseimbangannya adalah 0,8. Kata kuncinya di sini adalah jika suhunya tetap. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika suhunya tetap, maka harga tetapan keseimbangannya juga akan tetap. Walaupun konsentrasi dari gas hidrogen itu dinaikkan 4 kali atau berapa kali pun. Maka dengan demikian, sini harga tetapan keseimbangannya adalah tetap 0,8. Pada suhu dan volume tertentu, 2 mol gas HI terurai menjadi gas H2 dan I2 dengan derajat disosiasi 0,4. Jika tekanan totalnya adalah 2 atm, maka hitunglah harga Kp-nya. Kita tulis reaksinya dulu. Kita lihat di sini. Mula-mula yang bereaksi setimbang. Nah, di soal dikatakan bahwa 2 mol gas ini terurai menjadi H2 dan I2. Di sini derajat disosiasinya adalah 0,4. Dengan demikian, maka reaksi dengan demikian
bahwa HI yang bereaksi itu adalah tentu 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Dengan demikian, maka kita bisa lihat di sini, yang ini awal 2, kemudian mengalami disosiasi di sini adalah 0,8, sehingga kita tahu berarti saat setimbang sisanya adalah 2 kurang 0,8, 1,2. Nah, kalau yang mengalami disosiasi adalah 0,8 sesuai dengan perbandingan molnya, maka tentunya H2 adalah setengahnya dari 0,8 sama dengan 0,4. I-nya juga sama, setengah kali 0,8 sama dengan 0,4. Sehingga H2 pada saat keseimbangan adalah 0,4 dan I2 juga 0,4. Nah, untuk menghitung harga Kp kita tentu perlu tekanan parsialnya. Nah, kita hitung berarti P, tekanan parsial dari HI itu adalah sama dengan jumlah mol dari HI adalah 1,2 dibagi dengan mol total. Di sini mol totalnya adalah 1,2 tambah 0,4 tambah 0,4 berarti 2. Baru dikali dengan tekanan totalnya yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah tentu 1,2 Tm. Dengan cara yang sama, kita hitung tekanan parsial dari H2 tentunya adalah 0,4 dibagi 2 dikali 2. Ini juga tentu 0,4 atm. Sedangkan tekanan parsial dari I2 tentu sama 0,4, 2 kali 2 sama dengan 0,4 atm. Setelah kita dapatkan tekanan parsial, maka kita menghitung harga Kp-nya. Seperti yang kita tahu bahwa harga Kp berarti harga tekanan parsial dari H2 dikali dengan tekanan parsial dari I2 bagi dengan tekanan parsial dari HI. Ini kuadratkan. Tekanan parsial dari H2 adalah 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya I2 juga tentu sama, 4 kali 10 pangkat min 1. Dibagi 1,2 pangkat 2. Nah, untuk memudahkan kita hitung ya. Kita uraikan ini 4 kali 10 pangkat min 1 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, yang di bawah 1,2. Sebenarnya kalau 1,2 sama dengan 0,4 dikali 3. Ini untuk mengurangi penggunaan kalkulator. Dibagi ini sama aja dengan 3 kali 0,4 atau 0,4 atau 3 kali 4 10 min 1. Berarti jadinya 3 kali 4 10 min 1 dikali dengan angka yang sama, 3 kali
4, 10, min 1. Sehingga dengan demikian, ini 4 kali 10 pangkat min 1. Ini 4 kali 10 min 1. Ini juga 4, ini juga 4. Yang sisa apa? Berarti sisanya adalah 1. Sementara di sini angka 3 dan angka 3. Berarti dengan demikian, maka harganya adalah 1/9. Pada keseimbangan CO plus Cl2 menghasilkan CoCl2, nilai ketetapan keseimbangan adalah 8000 pada 500 Kelvin. Jika pada keseimbangan konsentrasi CO itu adalah sama dengan 2 kali konsentrasi Cl dan konsentrasi CO sama dengan setengah kali konsentrasi Cl2, maka berapakah konsentrasi dari CoCl2? Tulis reaksinya dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa konsentrasi CO 2 kali konsentrasi Cl. Kalau kita misalkan konsentrasi Cl itu dengan X, tentunya konsentrasi CO adalah 2 kalinya. 2X tentunya. Nah, di sini juga ada hubungan konsentrasi CO sama dengan setengah kali konsentrasi CoCl2. Berarti kalau ini adalah 2X, maka CoCl2-nya mestinya adalah 4X. Dari hubungan ini baru kita hitung X-nya itu berapa. Kita hitung, berarti Kc dalam hal ini sama dengan konsentrasi CoCl2 dibagi konsentrasi CO yang dikali dengan konsentrasi Cl2. Konsentrasi CoCl2 adalah 4X. Kemudian konsentrasi CO adalah 2X. Konsentrasi Cl2 adalah X. Nah, harga inilah yang berharga 8.000. Kita bisa lihat di sini. Ini ada X, ini juga ada X. 1. 4/2 adalah 2. Berarti sisanya sekarang adalah 2 sama dengan 8.000 X. Berarti X adalah sama dengan 2/8.000, atau ini adalah 1/4.000. Atau sama juga dengan 1/4 kali 10 pangkat 3. Dengan demikian, maka konsentrasi CoCl2 adalah 4 kali 1/4 10 pangkat min 3. Dengan demikian, maka konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3. Senyawa PCl5 terdekomposisi menjadi PCl3 dan Cl2 berdasarkan reaksi berikut. PCl5 berada di keseimbangan dengan PCl3 dan Cl2. Jika pada suhu 250 derajat nilai Kp-nya adalah 3 dan PCl5-nya terdisosiasi 50%, maka tekanan total sistem adalah berapa? Tulis dulu reaksinya.
Seperti biasa, kita tulis dulu mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui berapa mol PCl5-nya. Maka kita misalkan ini saja dengan A. Kemudian di sini dikatakan terdisosiasi 50%. Berarti di sini 50% dari A atau setengah A. Tentunya nanti juga akan terbentuk setengah A. Karena koefisiennya 1. Di sini juga akan terbentuk setengah A. Sehingga pada saat setimbang ini tentu adalah A kurang setengah A. Nah, ini kan sama dengan setengah A. Ini juga setengah A, ini juga setengah A. Langkah berikutnya adalah kita bisa menghitung total molnya atau mol totalnya. Tentu adalah sama dengan di sini aja setengah A tambah setengah A tambah setengah A sama dengan 3/2A. Nah, baru kita hitung tekanan parsial yang diakibatkan oleh PCl5 tentunya adalah molnya setengah A dibagi dengan mol total 3/2A dikali dengan P. Dalam hal ini adalah P itu adalah tekanan total. Ini kalau kita selesaikan berarti A-nya hilang sama dengan 1/3 P. Kemudian tekanan parsial yang diakibatkan oleh PCl3 tentunya adalah karena dia ini sama, semuanya sama ya, kita nggak perlu ulang lagi. Berarti sama persis karena kita udah hitung ini, berarti tekanan parsialnya adalah 1/3 P. Demikian juga tekanan parsial yang diakibatkan oleh Cl2 sama dengan 1/3 P. Baru kita menghitung harga Kp-nya. Tentu harga Kp-nya itu adalah tekanan parsial dari PCl3 kali dengan tekanan parsial dari Cl2 dibagi dengan tekanan parsial dari PCl5. Nah, tadi kita udah hitung tekanan parsial dari PCl3 adalah 1/3 P tepatnya. Dari P atau tekanan parsial Cl2 itu juga 1/3 P dibagi dengan tekanan parsial dari PCl5 juga 1/3 P. Dan ini harga Kp-nya adalah 3. Ini 1/3 P, ini juga 1/3 P. Sehingga 1/3 P itu adalah sama dengan 3. Ya, 1/3 P sama dengan 3. Sehingga P itu adalah 3 kali 3, 9. Maka dengan demikian, tekanan total dari sistem itu adalah 9. Gas A sebanyak A mol dalam ruang tertutup membentuk B. Reaksinya adalah A membentuk 2B. Sebanyak X mol A bereaksi untuk mencapai keseimbangan dan tekanan totalnya adalah P. Hitung tekanan parsial gas A dan gas B. Kita tulis reaksinya dulu. Seperti biasa, kita tulis yang mula-mula, yang bereaksi, sisa.
Yang mula-mula gas A itu adalah A. Kemudian nanti dia bereaksi sebesar X. Maka dengan demikian, kalau bereaksi sebesar X, dia akan menghasilkan 2X. Pada keadaan setimbang berarti A-nya adalah A dikurang X, sedangkan B itu adalah 2X. Nah, untuk menghitung tekanan parsial kita butuh mol totalnya. Berapa mol total? Itu adalah sama dengan sini A kurang X ditambah 2X. Sama dengan A min X plus 2X berarti plus X. Selanjutnya kita bisa menghitung tekanan parsial dari A. Itu adalah sama dengan molnya tadi A dikurang X dibagi dengan mol total A plus X dikali dengan P. Sedangkan tekanan parsial dari B tentunya adalah ini 2X per totalnya adalah A plus X dikali dengan P. Atau kalau mau ditulis lengkap berarti P dikali A kurang X per A tambah X. Kalau ini tentu akan menjadi 2X P per A tambah X. Jadi tekanan parsial dari gas A-nya itu adalah P dikali A kurang X per A tambah X. Sedangkan tekanan parsial B adalah 2xP per A tambah X. Sebenarnya kalau di sini kita bisa menghitung harga Kp juga. Berapa Kp-nya? Tentu adalah tekanan parsial yang diakibatkan oleh B. Ini pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh A. Tinggal kita substitusikan. Ya. PB di sini 2xP 2xP per AX. Nah, karena di sini adalah dikuadratkan, kita langsung aja kali dengan 2xP per A plus X. Sementara dibagi dengan PA. Ya. PA-nya apa? Nih. Berarti A kurang X dikali P dibagi mal tambah X. Kita tulis ulang aja di sini. Berarti 2xP per A tambah X 2xP per A tambah X. Nah, karena ini dibagi A kurang X bagi A tambah X, berarti sama aja dengan mengali A tambah X per A kurang X kali P. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini A tambah X sama ini P, sehingga sekarang sisanya adalah ini 2x kali 2x berarti 4x kuadrat P dibagi dengan A plus X A kurang X. Tahu kalau mau disederhanakan berarti 4x kuadrat P
dibagi A kuadrat kurang X kuadrat. Demikian caranya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghitung tekanan parsial gas A dan gas B. Bonus nanti kita dapatkan harga Kp. Reaksi keseimbangan di bawah ini yang nilai Kc-nya tidak memiliki satuan adalah seperti yang kita tahu bahwa harga Kc itu tergantung pada konsentrasi produk berpangkat koefisien, kemudian dibagi dengan yang reaktan berpangkat koefisien. Nah, kapan dia tidak punya satuan? Seandainya X dan Y itu adalah sama. Atau dalam arti kata nanti jumlah koefisien kiri dan kanannya sama, maka dia tidak akan memiliki satuan. Maka dari itu kita cek satu persatu. Ini koefisiennya 1, di kanan 1 tambah setengah, 1,5. Berarti ini tidak sama. Kalau yang kedua, di kiri 1, di kanan 2, juga nggak sama. Kalau yang C, di kiri 2, di kanan 1 tambah 1, 2. Berarti ini adalah sama. Sementara kalau yang nomor D, bagian D, ini adalah berupa padatan, jadi tidak ikut. Padatan juga, berarti ini juga ada. Berarti ini salah. Sedangkan yang terakhir, yang bagian E, di sini molekulnya 1 tambah 3 adalah 4, sementara kalau di kanan adalah 2. Jadi di sini tidak. Dengan demikian, maka yang tidak memiliki satuan itu hanya bagian C. Sekali lagi, karena jumlah koefisien yang di kiri adalah sama dengan yang di kanan. Koefisiennya adalah kiri 2, di kanan juga 2. Dalam ruang yang volumenya 5 liter, terdapat keseimbangan SO2 bereaksi dengan O2, hasilnya adalah SO3. Dengan komposisi 0,5 mol gas SO3, 0,5 mol gas O2, dan 0,2 mol gas SO2. Jika tekanan totalnya adalah 6 atm, maka nilai Kp-nya adalah berapa? Sekarang kita tulis dulu reaksinya. Apa yang diketahui di sini? Ternyata yang diketahui adalah ini sudah pada saat setimbal. Jadi kita tidak perlu menulis M, R, dan S-nya. Ya. Sini dikatakan bahwa ini 0,5 mol SO3. Berarti kita tulis 0,5. 0,5 mol gas O2. Ini 0,5 juga. Dan SO2-nya adalah 0,5. Selanjutnya kita bisa menghitung mol totalnya. Berarti 0,2 tambah 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1,2. Barulah kita menghitung tekanan parsial yang diakibatkan oleh SO3. Tentu adalah sini 0,5 dibagi dengan 1,2 dikali 6. Biar lebih cepat kerjaannya, 6 bagi 1,2 itu adalah 5. 5 kali 0,5 adalah 2,5.
Selanjutnya, tekanan parsial dari SO2 tentu adalah sama dengan 0,2 dibagi 1,2 dikali 6. Sama seperti tadi, 6 per 1,2 itu adalah 5. 5 kali 0,2 adalah 1. Selanjutnya, tekanan parsial dari O2. Sini 0,5 bagi 1,2. Tentu ini adalah 2,5. Setelah kita mendapatkan harga tekanan parsial, maka kita bisa menghitung Kp-nya. Tentunya Kp-nya adalah tekanan parsial dari SO3 berpangkat 2 dibagi tekanan parsial SO2 berpangkat 2 kali tekanan parsial dari O2. Tekanan parsial dari SO3 ini 2,5 kuadrat. Tekanan parsial dari SO2 adalah 1. Selanjutnya, tekanan parsial dari O2 adalah 2,5. Sebenarnya kalau di sini kan tekanan parsial dari SO2 itu kan berpangkat 2. Tapi kalau 1 per pangkat 2 kan sebenarnya juga 1 juga. Nah, ini kita bisa lihat. Ini 2,5 pangkat 2 bagi 2,5. Sehingga hasilnya adalah 2,5 bagi 1. Berarti harga Kp-nya adalah 2,5. Dalam bejana 5 liter dipanaskan PCl5 sebanyak 0,4 mol pada 400 Kelvin. Reaksinya ini PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Pada saat setimbang terdapat 0,2 mol PCl3. Hitung harga Kc. Seperti biasa kita tulis dulu reaksinya. Cl5 kemudian di sini PCl3 tambah Cl2. Kita tulis dulu M, R, S mula-mula yang bereaksi atau berubah setimbang. Nah, kita lihat sekarang yang ada di awal itu adalah 0,4 PCl5. Kemudian pada saat setimbang PCl3 yang diketahui jumlahnya adalah 0,2. Jadi dengan demikian di sini 0,2 setimbang. Ya, berarti kalau dia terbentuk 0,2 ya berarti hasil reaksi atau terbentuk di sini 0,2. Ini juga 0,2. Ini juga kan 0,2. Karena koefisiennya sama. Demikian maka PCl5 yang bereaksi pun atau yang terurai di sini adalah juga sama. Sehingga pada saat setimbang juga akan 0,2. 0,4 kurang 0,2 udah 0,2. Setelah kita dapatkan molnya masing-masing saat setimbang, maka kita akan hitung konsentrasinya. Konsentrasi PCl3 tentu adalah sama dengan ini 0,2 per volumenya adalah 5 liter. Nah, hitung ini sama aja dengan 0,0. Selanjutnya adalah konsentrasi Cl2. Di sini kan angkanya sama semua. Jadi hasilnya pun juga akan sama. PCl5 konsentrasinya angkanya sama semua. Baru kemudian kita hitung harga Kc-nya. Tentu harga Kc akan sama dengan
konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Ini konsentrasinya, PCl3 adalah 0,04, Cl2 juga 0,04, PCl5 juga 0,04. Sehingga dengan demikian, maka harga KC-nya adalah 0,04. Jika tetapan keseimbangan untuk reaksi 2X plus 2Y sini adalah 4Z, itu adalah 0,16. Maka tetapan keseimbangan 2Z yang berada di keseimbangan dengan X dan Y. Kan kita tulis dulu, ini asalnya 2X plus 2Y hasilnya adalah 4Z. Nah, yang kita inginkan itu adalah bentuknya seperti ini, 2Z. Sementara ini adalah 4Z. Bagaimana merubah dari 4Z menjadi 2Z? Tentu dibagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, berarti ini akan menjadi X tambah Y. Hasilnya nanti adalah 2Z. Nah, yang di awal tadi kan KC-nya adalah 0,16. Maka harga KC yang ini tentu adalah sama dengan, karena ini adalah dibagi 2, itu sama dengan mengakarkannya. Jadi akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya ternyata Z itu dia berada pada produk. Sehingga kita harus balik reaksi ini, berarti menjadi 2Z terus menjadi X plus Y. Bagaimana harga KC-nya? Nah, kalau seperti ini, maka harga KC-nya adalah 1 per KC yang asli tadi 0,4. Ini tentu sama dengan 2,5. Demikianlah pembahasan kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.